Nobar film G30S PKI adalah suatu keharusan dan kewajiban yang tidak perlu dipermasalahkan dan diperdebatkan lagi. Titik. Saudara, tahun 1945 Indonesia merdeka. Tahun 1948 di bawah komando dan kendali Stalin Rusia, musuh memimpin pemberontakan PKI di Madiun. Tahun 1955 dilaksanakan pemilu di mana PKI nomor urut keempat setelah PNI, Masyumi dan NU. Tahun 1965 PKI di bawah komando kendali Mao Zedong Cina, Untung memimpin kudeta dan membunuh 6 jenderal TNI Angkatan Darat. Dan tahun 1965 PKI dibubarkan. Saudara, mari kita lihat perjalanan sejarah tahun 1998 sampai sekarang. Saudara, setelah dibubarkan, ex-anggota PKI diasingkan adalah Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Theo Shafei, seorang tokoh PDI Perjuangan, memberi kesempatan dan menampung para ex-PKI. Sejak itulah mereka melakukan kegiatan-kegiatan terselubung dan terbuka, bak benalu yang nempel di elemen-elemen pemerintah pusat hingga daerah, organisasi politik, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Saudara, bayangkan dan bandingkan hasil yang diraih pada tahun 1948 hingga 1955 dengan periode reformasi tahun 1998 hingga sekarang, sekitar 23 tahun. Kegiatan-kegiatan nyata seperti Aku Bangga Anak PKI, agar pemerintah minta maaf kepada PKI, merupakan bagian dari fakta kehidupan dan kebangkitan PKI. Saudara, namun ada sebagian kecil dari kita menganggap ketakutan terhadap PKI dan berpikir PKI merupakan bahaya laten adalah pikiran-pikiran sesat, bodoh, kolot, ketinggalan zaman, buntu dan buta terhadap perkembangan dan dinamika dunia dan lain-lain. Oleh karenanya, perlu kita ingat kembali watak, karakter, tabiat, dan cara-cara PKI yang pandai menghilangkan jejak, mengalihkan kesalahan kepada orang lain, berbohong, memfitnah, mengadu domba, dan sering membuat gaduh. Saudara, Pancasila secara formal dikumandangkan pada 18 Agustus 1945. Sesungguhnya merupakan wujud karakter perjuangan sebelum kemerdekaan NKRI, sehingga Pancasila dijadikan dasar atau landasan dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kudeta 1965 adalah ujian
sekaligus bukti kesaktian Pancasila sebagai pemersatu bangsa di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Disinilah hakiki yang sebenar-benarnya, bahwa Pancasila adalah alat pemersatu sekaligus penyelamat bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang harus terus kita perjuangkan, kita bela, kita jaga, dan kita pertahankan kelestariannya. Saudara, kemerdekaan NKRI harus kita peringati setiap 17 Agustus untuk mengenang dan mengingat kembali pengorbanan dan perjuangan panjang yang melelahkan untuk mencapai cita-cita bangsa merdeka. Begitu juga setiap tanggal 1 Oktober kita peringati kesaktian Pancasila untuk mengenang dan mengingat kembali perjuangan dan pengorbanan sekaligus kesaktian Pancasila dalam menghadapi ancaman atau bahaya terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara, maka penayangan nobar atau nonton bareng terhadap film G30 SPKI sudah tidak perlu dipermasalahkan dan diperdebatkan lagi, karena esensi apa yang tersurat dan tersirat di dalamnya merupakan kesuatan yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara kewaspadaan, kesigapan, keberanian, perjuangan dan pengorbanan bangsa Indonesia dengan urgen dan fundamentalnya Pancasila bagi bangsa Indonesia. Saudara, disinilah gambaran peristiwa bangsa dan negara yang menunjukkan kesaktian Pancasila tidak perlu ditutup-tutupi, disembunyikan, apalagi diputar-balikkan. Justru generasi penerus selayaknya, bahkan seharusnya, tahu perjalanan panjang sejarah bangsa dan negaranya sendiri. Dengan harapan kita tidak hanya bersyukur atas kemenangan dan kesaktian Pancasila saat itu, tapi lebih utama berpikir dan bertindak agar kejadian tidak berulang di masa mendatang, dengan senantiasa hidup kompak bersatu, damai, tentram, dan bersemangat untuk lebih baik dan lebih maju yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka! Bandung, 27 September 2021, Sugeng Waras.